Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Kang Arif di YouTube Kang Arif Learning Method. Hari ini kita akan belajar nih pendidikan agama Islam. Kita akan belajar kisah tentang Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail. Materi ini ada di halaman 154 ya. Karena sekolah Dilraf Islamic School sedang PJJ, teman-teman cukup belajar dari rumah saja. Dan hari ini Kang Arif akan ditemani oleh Aika. Halo, selamat pagi Aika. Selamat pagi semuanya. Sebelum materi hari ini dimulai, alangkah baiknya kita buka dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Nah, setelah teman-teman mendengar beberapa kisah Nabi Ibrahim tentang keteguhan imannya kepada Allah, ketegasan dalam tauhidnya ketika berdakwah, dan kepatuhan pada perintah Allah, maka saya ingin menjelaskan poin-poin penting yang perlu diulangi lagi supaya teman-teman semakin ingat. Nabi Ibrahim lahir di Babilonia. Ayah Nabi Ibrahim bernama Azar, seorang pemahat patung yang paling terkenal di antara yang lain. Pada saat itu, Babilonia dipimpin oleh raja yang bernama Namrud. Dia seorang raja yang kejam pada rakyatnya, zalim pada orang-orang yang miskin, dan sewenang-wenang, tak adil dalam memerintah. Dia seorang raja yang paling bengis pada saat itu. Nabi Ibrahim adalah nabi utusan Allah dan beliau adalah nabi dan rasul yang ke-6 dari 25 nabi dan rasul yang wajib diketahui. Istimewanya nih, Nabi Ibrahim termasuk ke dalam ulul azmi. Ulul azmi adalah pangkat tertinggi dalam kenabian. Hanya ada 5 saja nabi dan rasul yang menduduki posisi penting itu. Siapa sajakah itu? Ada yang bisa jawab? Aku tahu, Kang. Aku lebih enaknya nyebutin Mimin, Kang. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan yang terakhir ialah Nabi Nuh. Bagus Aika, punya cara keren dalam menghafal nama-nama nabi. Nah, Nabi Ibrahim itu memiliki 2 orang anak. Anak pertama bernama Ismail, dari seorang ibu bernama Siti Hajar. Sedangkan anak kedua itu bernama Ishak, dari seorang ibu bernama Sarah. Nabi Ibrahim dikenal sebagai bapak para nabi karena keturunan Nabi Ishak melahirkan Nabi Musa dan seterusnya. Sedangkan keturunan Nabi Ismail melahirkan Nabi Muhammad, penutup para nabi. Apa yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Ibrahim? Yang pasti kecerdasannya dong. Bagaimana itu terlihat ketika beliau masih kecil saja, ia sudah bisa bertafakur, memikirkan tentang ciptaan Allah untuk meneguhkan imannya pada Allah. Hanya dengan mengamati bulan, bintang, sampai matahari, justru mengantarkan keteguhan imannya dalam iman yang sebenar-benarnya iman. Iman yang sejatinya iman ialah kemampuan dalam beriman kepada Allah. Artinya, sejak kecil beliau sudah sangat cerdas dan tajam pemikirannya. Apakah kita bisa mencontohnya ya, Kang? Bisa sekali. Kita bisa mencontoh Nabi Ibrahim dengan cara rajin belajar dan bisa memerangi rasa malas belajar supaya menjadi anak yang pintar, sukses, dan berprestasi. Kita juga bisa mencontoh Nabi Ibrahim dalam hal ketaatannya dan kepatuhannya kepada perintah Allah.
Beliau tidak peduli meninggalkan Siti Hajar dan anak pertamanya di gurun yang tandus sendirian, karena selagi itu perintah Allah, apapun akan dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Nah, kita bisa mencontohnya dengan menjaga sholat 5 waktu sebagai bukti ketaatan kita kepada Allah. Begitu juga patuh kepada orang tua, karena ridho Allah bergantung pada keridhaan orang tua. Nah, itulah kisah teladan tentang Nabi Ibrahim. Sekarang kita lanjutkan kepada cerita Nabi Ismail. Sebelumnya Kang Arif mau tanya nih, kalau dengar Idul Adha, teman-teman kepikiran apa nih? Kambing, Kang. Betul, Aika. Nah, Idul Adha ini juga berkaitan dengan kisah Nabi Ismail. Nabi Ismail itu adalah nabi yang ke-8 dari 25 nabi. Ada yang masih ingat nggak siapa ibu Nabi Ismail? Siti Hajar, Kang. Siti Hajar. Hebat, benar. Hebat, Aika. Nabi Ismail adalah putra dari Nabi Ibrahim dan Siti Hajar. Kita tahu kan cerita saat Nabi Ismail mau disembelih? Karena itu adalah perintah Allah, tapi karena Nabi Ismail sangat taat, Allah mengganti beliau dengan seekor domba. Nah, sejak itu umat Islam setiap tanggal 10 Dzulhijjah berkurban sebagai tanda taat kepada Allah. Dan sedikit pun ia tidak marah, teman-teman. Tidak sedih, tak pernah berburuk sangka kepada Allah dan orang tuanya. Justru beliau percaya penuh bahwa Allah dan orang tuanya sangat menyayanginya. Maka kita juga harus belajar taat kepada Allah dan tidak mudah dibujuk setan. Kita juga bisa mencontohnya dengan mendengarkan nasihat orang tua dan membantu pekerjaan orang tua di rumah. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Di video berikutnya kita akan bahas tentang kisah-kisah Nabi lainnya. Jangan kemana-mana, tetap bersama Kang Arif di channel Kang Arif Learning Method. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.